Nah, Nah, sudah, Bu. baik, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ya setelah libur Idul Fitri. Sebelumnya taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim ya. Happy Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semuanya teman-teman. Sami-sami, Pak. Nah, kita kali ini mulai membahas tentang konsep-konsep ilmu ya, konsep-konsep ilmu pengetahuan dan cara perolehan. Pengetahuan ya, knowledge dan science. Sering orang memberikan pembedaan ya antara knowledge dengan science, antara pengetahuan dan sains. Ya, sains ini umumnya pada ilmu-ilmu empiris, sementara knowledge disebut pada konsep-konsep mental. Tapi bisa juga knowledge itu wawasan, sementara sains itu lebih dari itu. Ada hierarki pengetahuan yang ini salah satunya ya. Dari bagaimana kita memahami mana knowledge, mana science. Kira-kira banyak definisi ya tentang ilmu itu yang kita setidaknya kita sudah mulai memahami apa itu ilmu ya, eh, seperti apa ilmu pengetahuan ya. Jadi kumpulan data dan fakta membentuk informasi menjadi pengetahuan ya. Eh, Nah, kalau kita melihat merujuk pada filosof filosof modern ya, Muslim kontemporer pada seperti misalnya Mutahari, ya semua yang di luar wahyu itu filsafat. Semua yang di luar wahyu itu ilmu-ilmu di luar wahyu. Itu masuk dalam filsafat. Nah, Islam mengakui adanya ilmu itu ya, mengakui adanya ilmu ya, dan ya dan wahyu itu maksudnya. Allah mewahyukan ilmu ke dalam jiwa manusia. Ya, Islam mengakui upaya manusia itu sampai pada objek-objek. Ada ilmu yang berasal dari wahyu, ada ilmu yang berada di luar wahyu. Al-Ghazali membagi ya ilmu itu syariah, ghairu syariah. Yang berkenaan dengan syariah dan tidak berkenaan dengan syariah. Al-Farabi memberikan ya, bagiannya Al-Farabi ya, sains bahasa, logika, sains persiapan atau matematika ya, hitungan ya, kealaman ya, fisika klasik, kemudian kemasyarakatan sosial, kemanusiaan. Ya. Ibn Khaldun membagi ya, mengembangkan dari Al-Farabi. Ya. Jadi ada dua, di luar wahyu dan yang ada dalam wahyu, yang ditransmisikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibn Khaldun. Nah, dari hasil intelektualitas manusia itu logika, fisika, metafisika, dan matematika. Ibn Sina juga memberikan bagian. Kemudian ya sejumlah filosof Muslim membagi-bagi ya, ilmu itu ke dalam kelompok-kelompok. Kalau kita melihat epistemologi pengetahuan ya dan kriteria kebenaran dalam epistemologi Barat dan Islam ini perbedaannya yang disampaikan oleh Harahap dan Harahap dalam tulisannya di jurnal Al-Quran dan Tafsir. Barat itu sumbernya rasional ya, empirisisme, rasionalitas ya, reasoning. Dia pada standarnya pada koherensi, rasional dan verifikasi empiris. Nah, epistemologi Islam itu mengintegrasikan akal dengan wahyu dan dengan nilai-nilai transendental. Ada kesesuaian akal, fakta dan wahyu. Nah, perspektif keislaman Fahmina ini juga salah satunya eh, menawarkan konsep dialektika antara teks dengan realitas eksternal.
atau ya mendukung itu ya. Epistemologi Islam ya berbeda berbeda dengan epistemologi Barat ya. Pengetahuan tidak mungkin bebas nilai. Jadi nggak ada yang namanya ilmu itu bebas nilai. Kita berpihak. Nah, kembali kita refresh ya. Eh, ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Kalau huduri by presence ya, kalau husuli itu acquired ya diperoleh. Ada korespondensi, ada perantara. Kita sadar bahwa diri kita ada. Kita tahu bahwa diri kita ada, kita paham bahwa diri kita ada itu kan by presence ya. Dengan kita menyadari apa yang kita rasakan, kita suka sama orang, nggak suka sama orang ya. Kita suka makanan apa, nggak suka makanan apa, itu kan kita menyadari. Kita menyadari apa yang dirasakan ya, hasrat ya, kemauan itu kita sadari. Nah, kita juga ketika membaca teks, kemudian membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita membayangkan kisah-kisah itu, kita membayangkan bagaimana Nabi Musa ya berbicara dengan kaumnya, kita membayangkan bagaimana Nabi Yusuf bicara dengan ayahnya. Itu membayangkan. Kalau bisa membayangkan gitu berarti kan itu masuk dalam presence, kehadiran di sini ya. By presence. Jadi bukan semata-mata penalaran rasional, observasi empiris, eksperimentasi, ada sumber-sumber lain, ada cara-cara lain. Ada sumber lain, ada cara lain. Nah, Pranarka mengungkapkan 5 sumber. Ya, pengalaman manusia, batin maupun lahir. Pengalaman batin, pengalaman lahir ya. Pengalaman batin itulah imajinasi ya. Penalaran, ya, intuisi, wahyu, otoritas, ya. Tradisi dan pendapat umum. Common sense. Dari mana kita bisa 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 mengetahui dan mengakui ada saya ini misalnya. Kan misalnya yang belum pernah ketemu saya, tapi percaya adanya saya itu gimana? Kan belum pernah ketemu secara fisik, tapi percaya adanya saya itu gimana? Percaya ada yang namanya Ada Prabowo Subianto. Dia dan presiden. informasi. Ada teknologi, Pak. Nah, ya. Artinya kita percaya karena kita melihat tidak satupun orang atau saking banyaknya orang yang mengakui bahwa orang itu ada. Ya. Orang itu ada ya pernah berkomunikasi dengan kita atau kita melihat menyaksikannya di layar kaca dan sebagainya. Kita melihat fotonya. Jadi kita tidak mengatakan itu orang itu sebagai apa fiktif. Nah ini eh, ya apa pengetahuan itu dari sumber-sumber yang ada. Eh, dari wahyu, dari penalaran, penginderaan, ya, intuisi, imajinatif manusia. Ya. Jadi intuisi dan imajinasi itu menjadi sumber pengetahuan. Kita jadi tahu. Kalau Mutahari ini menyampaikan epistemologi yang berasal yang menurut Al-Quran itu yang benar. Jadi yang disampaikan oleh Mutahari. Bentuk-bentuk pandangan alam, bentuk-bentuk pandangan dunia itu yang diterangkan di bukunya ya terkait dengan ilmu-ilmu Islam, terkait dengan epistemologi Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Mutahari tempatkan di epistemologi pada kedudukan lebih fundamental. Bentuk pandangan alam, pandangan dunia. Nah, Al-Quran itu mengajak pada pencarian dan perolehan ilmu pengetahuan. Sehingga diperlukan paradigma dalam mencari, memperoleh, menerima. Paradigma ini mengarahkan sikap, perpihakan. Jadi ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Epistemologi mendasari paradigma ya. Mendasari paradigma terhadap konsepsi, ilmu pengetahuan, paradigma keilmuan, ya, sumber-sumber, cara-cara, kemudian mengarahkan kemana metodologi,
metodologi kemana metode ya. Kalau kita melihat perspektif keislaman Fahmina, ya, dialektika antara teks dan atau tradisi dengan realitas eksternal itu dikonstruksi. Berarti ada yang mengonstruksi siapa kelompok kepentingan, relasi kuasa, dan individu di dalamnya. Eh, ini akan menggunakan akal, mereka menggunakan akal, ya, kelompok kepentingan, relasi kuasa, dan individu di dalam itu menggunakan akal, menggunakan penalaran rasional, penalaran logis, penalaran yang logis ya. Nah, ini semuanya kemudian perlu ditafsirkan dengan demikian karena tidak bisa langsung diketahui begitu saja. Ada proses pemahaman, pengungkapan ilmu pengetahuan. Metodologi ya, ilmu ya, metodologi itu ilmu tentang metodologi masuk dalam kerangka pragmatik. Metodologi menentukan. Nah, dan setelah metodologi kita menentukan metodenya kayak gimana. Metodologinya sudah ada, kemudian metode. Ini ketika filsafat ilmu juga sudah dibahas ya. Ketika filsafat ilmu, teks, realitas, eksternal, akal. Ya. Jadi kita lihat misalnya perspektif keislaman. Nah, ada teks atau tradisi keagamaan itu berdialog dengan realitas eksternal. Akal ya, yang digunakan oleh individu. Ini yang menjalankan, mengonstruksi, mendekonstruksi, merekonstruksi dialektika itu. Dialektika itu ya dikonstruksi ya. Jadi, dan dalam teologi Sunni ya teks itu bukan satu-satunya tradisi keagamaan. Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah, teks lain itu hadir. Ada hadis, turas ya, kitab-kitab klasik yang membangun teologi Syiah juga memiliki konsep dan konsepsi tersendiri. Menempatkan Al-Quran yang sama ya, Al-Quran bukan sebagai satu-satunya sebetulnya tradisi keagamaan. Kecuali kalau dia Qur'aniyun. Dia Qur'aniyun ya, atau Qur'aniyah yang menolak hadis, menolak sumber lain selain Al-Quran, tapi hanya Al-Quran saja. Paling-paling dia mengakui tafsir, tapi dia tidak mengakui hadis. Karena tidak mengakui hadis, tentu ada konsekuensi dari sikap yang tidak mengakui keberadaan hadis atau fundamentalitas apa ya, kedudukan hadis ya, tidak mengakui kedudukan hadis. Nah, ayat suci ya, yang dipahami diyakini sebagai wahyu itu adalah wahyu artinya apa? Bisikan ya. Revelation artinya penyingkatan. Jadi wahyu itu nggak datang dalam bentuk kitab atau lembaran fisik. Ada lembaran fisik turun dari langit nggak ada. Ya, itu nggak diakui dalam teologi Sunni maupun dalam teologi Syiah dan yang lain-lain ya. Tidak ada lembaran fisik yang turun dari langit turun ke bumi itu. Dan langit sendiri merujuk pada sesuatu yang tinggi. Manusia melakukan penalaran. Ya. Penalaran itu menggunakan akal dan logika sebagai alatnya. Allah tidak membatasi. Tapi pernyataan Allah tidak membatasi akal manusia itu sama seperti pernyataan sabar tidak ada batasnya. Sabar ada atau nggak ada batasnya. Yang bilang sabar tidak ada batasnya, bilang sabar ada batasnya, sama kira-kira bilang akal ada batasnya, akal tidak ada batasnya. Kira-kira sama. Artinya apa? Di sini batasnya hanya Allah yang tahu. Ya, kalau ternyata sudah sampai batasnya secara naluriah, secara alamiah kita sudah menyadari, oh kita sudah sampai di batas kita nih, di batas akal kita, di batas sabarnya kita ya seperti itu. Ya. Jadi ada yang kesabarannya setipis tisu dan ada yang akalnya setipis tisu, pasti ada. Intuisi imajinatif ya, perenungan mendalam itu juga menjadi caranya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi ketika meneliti adalah juga berfilsafat, berpikir merenung secara benar. Ya.
ada caranya manusia bisa. Pembangunan integrasi ilmu ini sudah sejak awal peradaban Islam sudah dimulai. Ada islamisasi ilmu, saintifikasi Islam, ada integrasi ilmu dan agama atau agama dan ilmu ya. Yang ini yang lebih moderat yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Epistemologi Islam itu ada Burhani, Bayani, Irfani masih masih terus ini kita akan bahas lagi nanti eh, secara lebih mendalam ya apa yang epistemologi Burhani, Bayani ini kemudian Irfani penerapan otoritas teks ya bersama-sama dengan akal, penalaran logis, rasional ya pengalaman eksistensial manusia. Kita akan mengalami secara eksistensial kita mengalami eksistensi kita. Kita sadar ya. Ketika membaca kisah-kisah kita membayangkan apa yang dikisahkan itu. Membayangkan Nabi Musa. Ya, kebayang nih membayangkan Nabi Musa bukan membayangkan ini ya, maksudnya membayangkan kisahnya ya. Ketika baca kisah Bani Israel kita membayangkan Bani Israel ya. Ketika membaca cerita Isra Mi'raj kita membayangkan cerita Isra Mi'raj itu. Kita membayangkan Buraq. Jadi bayangan terhadap Buraq yang ada dalam wujud wujud karya seni dengan wujud yang ada dalam imajinasi kita bisa berbeda. Ya, tentu saja bisa berbeda. Tapi itu ada imajinasi itu. Maka di sini kita sudah pernah menyampaikan sudah pernah ini ya, sudah pernah membahas sesuatu yang ada kalau ada konsepnya itu ada. Adanya di mana? Ya di kepala kita. Jadi ketika kita mau bikin roti, ketika kita mau bikin roti, sudah ada rotinya di kepala kita. Bukan yang ada itu yang ada tepung terigu apa yang ada gula, yang ada telur, bukan. Tapi rotinya itu sudah ada di kepala kita. Mau bikin nastar, nastarnya kan sudah ada di kepala kita. Di dalam pikiran kita sebelum menjadi nastar. Bukan belum ada. Kalau belum ada berarti hati-hati. Yang tidak terindrai dianggap tidak ada. Kalau yang tidak terindrai dianggap tidak ada, itu kira-kira sifat-sifat dari yang bertentangan dengan Islam. Karena tidak mengakui sesuatu yang tidak terindrai. Sedangkan akal pikiran kita tidak terindrai. Alam pikiran kan nggak terindrai. Imajinasi kita nggak terindrai. Gimana mengindrai imajinasi orang? Ini masih ada upaya untuk penelitian yang ada satu penelitian yang mencoba membaca mimpi. Kira-kira bisa nggak membaca mimpi secara valid? Validitasnya gimana alat ukurnya nanti? Alat ukur mimpi itu. Kalau bilang miserable dan sebagainya itu saya kira perlu diperiksa lagi secara kritis ya apakah benar bisa atau enggak. Saya kira mimpi kan sesuatu yang berada di alam pikiran. Ketika kita mimpi kita masuk ke alam barzah. Alam yang sama dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, dengan demikian bisa nggak kita masuk lewat jalannya orang lain? Kemungkinannya nggak bisa ya. Kita coba melihat itu. Ini ada penelitian yang mencoba mencari tahu. Saya yakin nggak bisa karena manusia nggak bisa membaca mimpi orang lain dan nggak ada ceritanya mimpinya sama kecuali memang sudah ini ya ada pengaturan yang kita tidak tahu. Hampir nggak ada orang bisa janjian di alam mimpi. Nah, nggak pernah terjadi mungkin. Itu ya teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Izin Pak, saya Pak. Ya. Iya. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pak. Menarik sekali ya.
satu pertanyaan terkait dengan ilmu, pengetahuan, dan juga eh, logika akal gitu ya. Kan kita mungkin bisa melihat di fenomena saat ini itu banyak orang yang berpendidikan tinggi, ya berpendidikan lah gitu, dengan orang yang mungkin kurang berpendidikan. Tetapi juga kita bisa melihat fenomena yang ternyata yang berpendidikan tinggi pun tidak menjamin apa ya akhlaknya itu baik gitu ya. Eh, Contohnya mungkin banyak, tapi misalkan kita ambil ada seorang oknum yang dia itu mungkin diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, dan dia juga memiliki pendidikan yang tinggi, background pendidikan yang tinggi, dan saya rasa eh, orang seperti ini kan dia sudah dibekali dengan banyak ilmu ya, sudah dengan pengetahuan yang saya rasa luar biasa gitu. Tetapi dalam praktek berkehidupan kadang dia kurang bijak gitu ya. Kalau menurut saya sih masalah akalnya ini apakah memang tidak bisa diajak untuk berdamai dengan kebaikan, maksudnya dia akhirnya mementingkan dirinya sendiri ataupun keluarganya sendiri seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri kalau dalam konteks yang seperti ini bagaimana tuh? Ini maksudnya fenomena korupsi gitu ya. Ya, misalkan seperti itu. Itu kan ya. Makanya saya mau mencoba eh, karena melihat batasnya sabar dan batasnya akal itu kira-kira sama. Allah yang tahu batasnya. Jadi memang ada manusia yang batas sabarnya setipis tisu, ya begitu pula batas akalnya. Batas akalnya setipis tisu. Ya memang begitu. Dia akalnya setipis tisu. Artinya berarti kita nggak tahu batas maksimal. Barangkali kita cuma tahu batas minimal. Batas minimal itu kan apa? Manusia itu kan berpikir kritis. Kalau hewan tidak. Hewan paling-paling berpikir kreatif. Hewan tidak bisa berpikir kritis. Karena hewan tidak bisa berargumentasi. Hewan tidak bisa apa ya? Perhatikan deh. Eh, Hewan tidak bisa berpikir berpikir kritis karena dia tidak bisa berargumentasi, dia tidak berkembang. Dia tidak berkembang. Tidak berkembang pengetahuannya. Ya, manusia berkembang. Apa yang dipakai simpanse untuk memancing mangsa dengan apa yang dipakai simpanse untuk memancing mangsanya hari ini sama seperti yang dipakai simpanse jutaan tahun yang lalu. Nah, manusia jutaan tahun yang lalu menggunakan apa untuk memancing mangsa? Hari ini manusia masih nggak memancing mangsa. Enggak, kita berternak mangsa. Kita ternakkan. Kita nggak lagi, ya kan? Kita Tidak nggak lagi hunting lagi. berburu, nggak hunting lagi, nggak lagi berburu dan nggak lagi mengumpulkan. Simpanse dari jutaan tahun yang lalu sampai hari ini berburu dan mengumpul dengan organisasi yang sama, dengan struktur organisasi yang sama. Babon gitu juga. Manusia, manusia bahkan punya ini menariknya manusia ya. Misalnya konsep keluarga ya. Manusia itu disebut nalurinya atau alamiahnya monogami. Ini saya sepakat karena kisah Adam dan Hawa itu selalu Adam dan Hawa ya. Bukan Adam, ada siapa kan gitu. Sehingga naluriahnya manusia atau default awalnya adalah poligami. Tapi kemudian manusia ada yang poliandri. Ada manusia yang bahkan sampai group marriage. Group marriage itu kira-kira sama nggak dengan babon? Ya, mirip Sama, ya. sama. Babon itu keluarganya ya group marriage. Si jantan alfa ini dia bisa sama siapa saja, ya, sama siapa saja. Tapi pejantan lain nggak boleh sama betinanya dia. Jadi ada sepasang yang
menjadi di alfa gitu yang menjadi dominan. Tapi dua ini yang betina hanya betina dominan ya sama betina jantan alfa, tapi si jantan alfa ini boleh sama siapa aja. Yang lain silakan sama siapa aja sesamanya selama di satu kelompok kecuali itu mirip babon ya. Nah, itu sekarang manusia ada yang seperti itu. Bahkan lebih 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 apa? Lebih bebas karena nggak ada jantan alfanya. Semuanya alfa semua, bebas semua. Tukeran jadi bertukar-tukar dan ya kan masa datang eh, datang kok sama-sama bareng-barengan itu kan. Eh, nggak tahu yang mana sama-sama suami satu sama lain, sama-sama istri satu sama lain, group marriage. Itu kan manusia seperti itu. Artinya manusia bisa bervariasi sendiri. Hal yang tidak terjadi pada primata lain. Jadi perubahan, seandainya kita menghendaki perubahan terhadap situasi tadi pun itu tidak menjadi hal yang pasti ya Pak. Maksudnya ya bisa jadi berubah, bisa jadi tidak gitu ya. Ya, gini. Kalau soal memilih pemimpin kan memilih pemimpin itu kita punya ikhtiar ya. Kita berikhtiar memilih pemimpin. Eh, kita berikhtiar memilih pemimpin. Nah, ini menjadi catatan ketika bangsa kita ini mau berdemokrasi, tapi saya nggak menolak lah artis atau selebritis masuk ke dalam politik ya. Tapi kalau popularitas dan kedikenalan ya, fame ya, orang kenal. Yang penting banyak yang kenal, yang penting populer. Bahaya karena apa? Pemimpin gini, merakyat itu apa? Merakyat bukan berpihak sama rakyat loh. Kalau kita baca KBBI, merakyat itu seperti rakyat kebanyakan dan ada di hati rakyat. Jadi dua ini aja, nggak ada tuh berpihak pada rakyat tuh nggak ada. Merakyat bukan berpihak pada rakyat sama sekali. Di KBBI nggak ada. Satu, merakyat itu artinya dia seperti rakyat kebanyakan. Dua, artinya dia disukai oleh kebanyakan rakyat, kebanyakan orang. Itu merakyat. Yaitu ya sama dengan pengertian populer. Nah, berarti dengan demikian nggak ada pengertiannya nyari pemimpin yang merakyat, ini merakyat saja. Ya udah kan dia merakyat. Kok dia nggak berpihak sama saya nggak merakyat? Enggak, merakyat dia merakyat. Karena dia ada di hati kamu, dia sama kayak kamu. Bukan berpihak, dia berpihak sama A itu beda. Bukan merakyat gitu loh. Itu ada kualifikasi lain di situ yang dibutuhkan. Merakyat itu hanya hanya ya tadi hanya dua tadi kualifikasinya. Baru satu berarti kan pemimpin yang merakyat, bukannya berpihak sama rakyat bukan. Merakyat kok. Ya. Beda merakyat dengan berpihak sama rakyat. Tapi beda ini ya kalau misalnya gini, narasi-narasi retorika-retorika yang terlalu keras ya, terlalu ekstrim. Itu kalah nggak di negara-negara Barat rata-rata seringnya kalah nggak? Atau kalaupun menang ada ini ya kemarin Belanda itu partainya Wilders pernah menang ya. Kemudian sekarang kan pemilu lagi. Tapi Wildersnya bisa nggak jadi perdana menteri? Ya tinggal ditolak sana sini kok. Untung jadi perdana menteri harus membangun koalisi. Nggak ada yang mau dia jadi perdana menteri. Seluruh ketua partai di parlemen tidak ada yang suka sama dia. Diblok sana sini. Nggak boleh. Sampai dia menyerah, nggak mau. Akhirnya buat
kabinet bukan ekstra parlementer ya, tapi membentuk kabinet dengan perdana menterinya dari luar. Ya kabinet yang lalu ya. Sekarang kan dibangun lagi ada hasil pemilu yang perdana menterinya LGBT ya. Nah, ini juga proses mereka setidaknya ya, kebencian dikasih ruang, tapi yang hal-hal ekstrim nggak akan dikasih. Untuk jadi perdana menteri aja nggak bisa. Wilders. Nggak ada yang mau dia jadi perdana menteri. Bahaya, takut orang itu. Mereka nggak mau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum, melanggar ya apa namanya sistem yang sudah ajak bahwa ada toleransi, ada pluralisme, ada multikulturalisme gitu. Jadi Belanda itu tidak mau sampai terjadi dipimpin oleh orang yang secara terang-terangan Islamofobik, terang-terangan rasis, nggak bisa. Tapi bahwa orangnya bisa memenangkan pemilu, iya. Itu Pak yang Sebatas LGBT itu nggak digugat ya Pak? Ciuman di depan umum itu, yang di TikTok tenar itu loh Pak. ya, tapi karena mereka melihat itu kebebasan. Tapi kebebasan gini loh, mereka itu kan melihat kebebasan itu pada persoalan itu ya, pada persoalan itu. Yang tidak mengganggu orang lain lah, kira-kira. Tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu keselamatan orang lain, tidak Nggak menyakiti. membahayakan. eh kan ciuman kan nggak nyakitin, artinya kan dia bukan mukul kamu, gitu Mm. loh. Kan dia nggak menyerang. Nah tapi Tapi itu kemudian itu kan menjijikan kan sama dengan menyakitkan ya Pak? Kan menjijikan. buat itu gini loh, itu kan yang menjijikkan itu ini sendiri masing-masing. Kecuali kalau dia di telanjang bulat ya di Nah, oh, nanti Tanjang Bulat juga dianggapnya tidak enggak tidak itu nggak bisa Bu. Itu tidak ada menjahati. ada aturan Bu. Itu kan terkait gini ya. Maaf, laki-laki memperlihatkan alat kelamin atau perempuan juga sebetulnya gitu, memperlihatkan alat kelamin di apa terhadap lawan jenis itu di ada itu sudah internasional, sudah global, sudah mengakui itu pelecehan seksual. Jadi kalau ada laki-laki bukan pasangan Anda memperlihatkan alat kelaminnya ke Pada Anda, ke umum. perempuan, itu pelecehan seksual udah, nggak bisa enggak. Sama perempuan memperlihatkan alat kelaminnya ke laki-laki bukan pasangannya itu sudah pelecehan seksual. Kalau yang laki-lakinya itu merasa ya gini loh, pelecehan seksual itu kan pelecehan seksual, pemerkosaan itu kan soal concern. Concern itu berarti kan orang tahu sama tahu akibatnya, tahu sama tahu akibatnya, ya, tahu sama tahu akibatnya. Jadi boleh nggak teman sendiri yang udah deket eh di ya apa namanya apa catcalling gitu. Tapi kalau teman sendiri sudah dekat ya, artinya dekat loh. Bukan bukan saya catcalling sama siapa yang ada di kelas ini. Kalau saya catcalling nggak boleh, kan kita kan nggak dekat dalam arti yang itu, ya. Atau ada di apa mahasiswi saya yang catcalling saya, yang itu nggak boleh karena itu termasuk dalam ya. Tapi kalau dekat dalam artian ada kekerabatan yang memang sudah dekat banget lah, ya. Concern itu, concern, soal concern. Artinya kan sama-sama tahu bahwa akibatnya apa. Sama-sama mengetahui dan siap akan akibatnya. Itu berarti oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu pihak yang tidak siap pada akibat dari
tindakan lawan tadi, tindakan individu lain tadi. Dengan demikian itu pelecehan seksual. Dengan demikian itu pemerkosaan. Kalau sifatnya seksual fisik, ya kan manusia itu kan apa? Itu kan semi otomatis ya. Sorry, kan semi otomatis ya. Proses kita biologis kita dalam relasi seksual itu kan semi otomatis. Keluarnya sperma itu semi otomatis. Semi otomatis ya. Perempuannya juga begitu. Pengalaman itu kan semi otomatis. Karena semi otomatis berarti kan bisa nggak kan ya kitanya udah nggak mau kok tapi masih keluar. Maaf ya, ini kan kenyataan. Kan setengah otomatis, setengah manual berarti, Pak. Ya Kalau saya nggak gitu. Ya kan nggak bisa dong kalau orang diperkosa kan pasti nggak enak. ya, itu kan tidak ada kesepakatan, berarti kejahatan kan, Tidak ada Pak? Tuh. kesepakatan gitu loh. Jadi kalau sudah ada kesepakatan orang mau catcalling saya ada kesepakatan ya, sorry. Kalau dia nggak ada kesepakatan nih, tiba-tiba aja itu kan, ya saya nggak mau kok. Saya nggak suka gitu kan. Itu baru namanya pelecehan seksual. Berarti pelecehan seksual bisa bisa ini dong bisa apa bisa subjektif dong enggak juga enggak juga kan kepolisian juga punya cara loh kalau ada orang ngaku diapakan itu ada caranya kepolisian itu untuk ini untuk melihat makanya ada apa psikologi forensik itu kan ada kan psikologi forensik kan menjelaskan jadi nggak bisa bohongnya itu dari situ psikologi forensik ini kok Pelecehan kesalahan seksual dengan kekerasan seksual itu sama nggak, Pak dosen? sama Nah, itulah berarti makanya undang-undang ini agak bertentangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam. Kita pinginnya sih bukan kekerasan seksual ya, tapi kejahatan seksual gitu loh. Kalau kejahatan itu kan bisa ditinjau dari segi hukum agama, dari segi hukum Normal, ya, perundang-undangan positif. gitu norma. Tapi nah kalau tadi kekerasan, melakukan apapun juga jadi seks itu sesuai selera gitu loh. Makanya laki-laki dengan laki-laki, seleranya saya memang laki-laki dengan laki-laki, seleranya saya perempuan dengan perempuan. Nah itu kan sebenarnya kalau dalam kacamata agama jadinya itu kejahatan seksual ya kan tidak sesuai ya syariat. karena LGBT tidak menjadi menjadi kekerasan kan gitu ya. Tidak melulu kekerasan ya oke itu salah satunya tapi kita punya punya KUHP kita sudah cukup ini ya KUHP kita sudah cukup Islami lah ya KUHP kita sudah cukup Islami cukup akomodatif ya cukup mengakomodasi eh, apa nilai-nilai agama ya jadi KUHP kita sudah cukup bagus lah bagus KUHP kita itu sangat baik. Jadi kalau kembali lagi ya kita bahas tentang konsep ilmu ya, konsepsi ilmu, ya, konsep ilmu pengetahuan. Jadi, eh, pengetahuan itu itu terbagi. Ada pembagian ilmu yang kita yakini ya. Eh, dalam bukunya Ayatullah Tabatabai juga dibagi ya. Ada itu kan dia membahas filsafat ya. Ada apa namanya filsafat teoritis, ada filsafat praktis. Ini bagian dari pembagian ilmu. Kalau praktis itu kan etika turun ke ilmu-ilmu tentang rumah tanggaan, ilmu-ilmu tentang eh, ruang publik, ya, itu etika. Kemudian di teoritis masuklah ke teologi, teologi turun ke teologi atau metafisika belum teologi tapi waktu itu masih teologi turun ke matematika dan fisika fisika di sini masuknya bukan fisika modern saat ini ya tapi ilmu-ilmu empiris ilmu tentang alam empiris
kemudian ilmu matematika itu kan ilmu tentang simbol, lambang, tentang hitungan, ya. Gitu. Nah ini bagian-bagian seperti ini ya ada dan menjadi salah satu dari ya upaya kita mengetahui kategorisasi ilmu pengetahuan. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi apa sumber ilmu pengetahuan melalui pranarka. Itu kan ada pengalaman, penalaran, intuisi, wahyu, otoritas, tradisi. Jadi yang disebut kalau saya berpikir tentang kebenaran berarti apa ya? Ilmu pengetahuan itu tidak selalu benar gitu ya, Pak ya. Terus, jadi kemudian saya melihat kalau kan kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu. Berarti kan yang dari Quran dan Sunnah Rasul kan nggak pernah salah. Tetapi dalam kan ada banyak perbedaan dalam menafsirkan itu. Misalnya, ya tentang poligami aja. Ada yang mewajibkan, ada yang sunnah, ada yang enggak. Sebetulnya monogami seperti itu. Jadi kan eh, jadi kita tuh melihat kebenaran itu standarnya bagaimana ya Pak? Oke, Karena di sini kan sumbernya dari pengalaman, penalaran kan belum kalau mau jadikan pengetahuan ya benar nggak sih bahwa pengetahuan itu berarti tidak selalu benar kan ya Pak? Nah, terus standar kebenaran itu bagaimana? jadi sejatinya gini, tidak banyak kebenaran yang sifatnya mutlak ya atau absolut. Yang digunakan oleh Dr. Subhi Ibrahim ya. Saya waktu ujian tesis itu penguji saya yang dari luar dari Paramadina Dr. Subhi Ibrahim ini Pak Subhi Ibrahim ini menyampaikan ke saya ya bukan kebenaran tapi relevansi. Jadi artinya di sini benar dalam arti relevan, bukan benar dalam arti lawannya salah. Ini benar maksudnya relevan dengan konteks yang ada, relevan dengan hari ini, dengan zaman ini, termasuk relevan dengan segala zaman ya. Itu benar. Ada juga benar lawan dari salah. Karena lawan dari salah itu nggak ke situ sebetulnya kalau kita melakukan penelitian ya riset bukan bukan benar itu lawan dari salah ketika kita melakukan riset penelitian ya riset apapun bukan lawan dari salah yang kita walaupun ada ya sejumlah yang begitu memang kita mencari lawan dari salah. Bumi ini bulat atau datar itu kan lawan dari salah yang dicari. Bulat itu kan berarti datar itu salah. Kalau bulat itu benar, oke. Kita menyepakati itu. Bumi nggak mungkin. Bumi ini datar sekaligus bulat. Atau kita nggak mungkin meyakini matahari itu bintang sekaligus planet, nggak bisa. Atau meyakini bulan itu ya kan, ya dan seterusnya. Tapi kita bisa mengatakan sesuatu tidak relevan, tidak lagi relevan. Contoh, Amerika Serikat punya amandemen pertama, amandemen kedua. Amandemen kedua itu berkenaan dengan hak senjata api. Yang hari ini kebanyakan manusia di dunia, kebanyakan negara sangat ketat terhadap kepemilikan senjata api.
terhadap hak kepemilikan senjata api. Eropa juga ya sedikit sangat ketat kepemilikan senjata api. Mungkin dulu lebih ini ya. Dulu bahkan di eranya ketika Presiden Habibie masih kuliah, itu mahasiswa yang itu angkatan dari angkatan tentara pelajar, dari tentara pelajar jadi mahasiswa, mereka bisa bawa bedil, bawa pistol lah ya, yang laras pendek ke kuliah ke Eropa. Tapi hari ini kan itu nggak bisa dilakukan. Naik pesawat ada benda tajam, sisir sisir yang bahannya apa saja itu juga dianggap berbahaya, sisirnya nggak boleh dibawa, sisirnya dianggap berbahaya, kan gitu. Sama halnya ya nah, dengan senjata tajam, dengan apalagi pedil, apalagi pistol. Tapi Amerika Serikat punya amandemen kedua yang menjamin hak untuk membela diri, hak untuk bersenjata, karena mereka adalah angkatan perangnya dibentuk dari milisi-milisi sipil. Awal mulanya kan milisi sipil, mereka orang-orang sipil bersenjata, memberontak ya. Ya memberontak pada saat itu kan dianggapnya oleh Inggris kan pemberontak sampai dengan kemerdekaan. Pada saat revolusi kemerdekaan kehilangan relevansi. Berarti amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat kehilangan relevansi. Benar atau salah dia itu? Amandemen kedua itu jadi benar atau jadi salah? Jadi salah. Salah karena kehilangan relevansi. Seperti gini, dulu zaman dahulu kala kita kalau kerja berangkat pagi pulang malam atau berangkat pagi pulang sore. Kalau misalnya kamu nggak kerja karena kamu tuh nggak berangkat pagi nggak pulang malam, bisa salah nggak sekarang? Bisa salah. Salah. Jadi salah karena kehilangan relevansi. Tidak lagi bekerja itu wajib kita berangkat pagi pulang malam. Tidak lagi wajib. Dengan demikian, kalau orang melihat bekerja itu hanya berangkat pagi pulang malam, menjadi tidak relevan lagi. Tidak relevan menjadi salah. Kehilangan relevansi. Nah, kehilangan relevansi adalah juga salah satu penyebab sesuatu menjadi salah. Itu makanya kita punya keyakinan, dalam Islam itu ada keyakinan kita bahwa Islam itu relevan di segala zaman, di mana saja. Relevan di segala zaman dan di mana saja itu maksudnya tidak akan kehilangan relevansi. Yang kehilangan relevansi paling-paling apa sih? Tafsir. Tafsir bisa kehilangan relevansi. Karena kritik Quraisy Shihab ke Hamka juga itu adalah bagian dari adanya perbedaan ya soal relevansi sebetulnya. Yang mana yang relevan nih? Ketika kita mau ambil Hamka tapi ternyata kita nggak bisa ambil itu, sebetulnya dua-duanya bisa dipakai disintesakan ya. Karena bukan Hamka dan Quraisy Shihab yang mana yang benar, tapi adalah mana yang relevan nih. Nah itu artinya kita kan akan memilih di situ. Bicara tentang relevansi tafsir tadi, Pak dosen, kalau misalnya kaitannya dengan apa tadi mungkin bicara tentang ayat-ayat mustasyabihat, muhkam dan mutasyabih gitu ya kan. Kemudian kaitannya dengan asawabit wa mutaghayyirat itu juga kan mungkin ada ayat-ayat yang memang nggak bisa ini gitu ya kan sepanjang masa ya itu, tapi mungkin ada ayat-ayat secara penafsiran bisa relevan dengan realitas. Gini,
terkait apalagi kalau hukuman yang berat ya, hukuman yang sangat keras. Hukuman yang sangat keras, misalnya hukuman terhadap perbuatan zina, hukuman terhadap pembunuhan, pemberontakan. Dahulu kala memang hukuman yang keras, hukuman fisik yang sangat keras itu sangat biasa, umum. Ya, kemudian lambat laun kan itu ditinggalkan. Ya. Perlu diingat ada dua yang saya perhatikan ya, dua daerah yang cenderung lebih aman, kriminalitas cenderung lebih sedikit. Di mana negara-negara Arab Teluk ya, anggota Dewan Koperasi Teluk itu, Dewan Kerjasama Teluk, Arab Saudi, Oman, Emirat ya, Bahrain, Qatar, Kuwait, ya 6 itu kan ya, Saudi, Oman, Emirat, kemudian Bahrain ya, Bahrain, Qatar, Dubai, Dubai kan Emirat, Emirat ya. sama kayak Bali kan Indonesia, 6 ya berarti. Nah ini kan negara yang cukup aman ya, kriminalitasnya cukup rendah. Eropa kontinental juga cukup aman, terutama yang sebelah agak utara ya. Mungkin Italia, Spanyol agak berbeda. Prancis tergantung ya, di kota tertentu agak lebih tinggi. Tapi Belanda, Jerman kebanyakan aman. Belgia, kemudian negara-negara Skandinavia, Swiss cenderung aman, Austria, Norwegia. iya Norwegia kan di utara, maksudnya Skandinavia kan, Ya, bagian Skandinavia. Skandinavia. Iceland aman-aman aja ya, cenderung aman, cenderung angka kejahatannya sedikit. Nah, dua daerah ini, kira-kira dua area region ini, angka kejahatannya ringan. Sebabnya apa? Mau bilang sebabnya karena hukuman yang keras, kisos, hudud, enggak juga kan? Kalau kisos dan hudud itu menjadikan kriminalitas itu rendah, kenapa yang di Eropa kontinental juga nggak ada kisos di situ, nggak ada hudud di situ? Karena angka kriminalitas yang rendah di wilayah Saudi, di Qatar, itu terjadi kriminalitas rendah karena apa? Karena masyarakatnya sudah lebih makmur. Setidaknya warga negaranya makmur. Yang tidak makmur bukan warga negara, orang kerja di situ. Dan sekalinya terjadi pidana atau aksi terorisme di wilayah tertentu, orang-orang pendatang yang bukan warga negara ya, itu kadang teriaknya juga kenceng kalau dia jadi korban kejahatan. Mereka hukumannya tegak. Bahkan Ini Pak, karena pemerintahnya bersih. Jadi hukumannya tegak. Di sini kan hukuman tidak ditegakkan. bukan soal hukuman saja, tapi ada kesejahteraan di situ gitu loh. Jadi ternyata angka kriminalitas rendah itu karena mereka sejahtera. Itu yang lebih utama. Sejahtera karena bersih dulu pemerintahnya, Pak. Kalau pemerintah kotor, kita nggak bakal sejahtera, Pak. Ya gini, ya meritokrasi ya, merit Iya. system. Ya gini, misalnya kayak apa ya, orang yang sudah terpidana, ini kan penting ya. Berarti kan pada dasarnya yang salah bukan pada ada surat catatan kepolisian ya. SKCK itu tetap dalam SKCK itu kalau misalnya kita pernah dipidana itu ada tulisannya dia pernah dipidana. Jadi sekalipun dia mau jadi anggota DPR, dia pernah dipidana nih. SKCK-nya akan menuliskan itu, akan menyebutkan itu dia sudah pernah dipidana. Yang salah itu panitia seleksi calon legislatif di partai politik ya, kenapa udah tahu SKCK-nya tertulis pernah dipidana, kok malah diterima? Nah, itu kan, Pak. Yang salah kotor kan. Ya, Dianggap legislasi sudah kan termasuk tobat. pemerintah. udah tahu. Orang boleh aja salah, tapi habis itu bertobat boleh. Allah aja maha pemurah.
Ya kalau alasannya Aduh, Bu Ami. nggak salah, partai politik kenapa nih? Udah tahun malah diterima kan? Penjara kosong Bu Ami kalau dimaafin semua. SKCK-nya jelas pernah dipidana. Dan satu ya, baru satu orang yang terlibat korupsi dan mengaku ya. Siapa? Dan itu perempuan. Angelina Sondah. Dan itu perempuan ya, bukan laki-laki loh. Gak ada laki-laki korupsi itu ngaku. Perempuan Perempuan. cuma satu. Setidaknya cuma satu. Ya ada lah. Pokoknya yang penting ada. Angelina Sondah, Pak. Saya nggak tahu kalau yang di kelas ini kalau tiba-tiba terlibat korupsi kira-kira ngaku apa enggak. Nggak tahu ya. Korupsi waktu, Pak, sering. Sebetulnya gini, ini di postingannya Made Andi Arsana ya. Itu juga dia kan laki-laki. Dia juga menyampaikan ada di postingan itu ada nggak dosen yang korupsi. Tapi kalau melihat dari definisi korupsi, berarti saya juga korupsi. Ya korupsi waktu tadi ya, korupsi waktu, korupsi yang kecil-kecil itu sebetulnya ada. Nyontek itu kan juga korupsi. Ya nyontek itu juga korupsi. Kemudian apa? Ngutip boleh kan, Pak, kalau ngutip Mengutip secara secara legal. ilegal itu kan ada cara yang mengutip. Di sini juga sebetulnya PPT saya ini kan nggak pakai ininya ya, tapi saya kasih tahu sebagian ya, dan saya taruh di grup ya, ini buku-bukunya atau jurnal-jurnalnya yang perlu dibaca itu yang saya pakai untuk membuat PPT. Tapi kalau di PPT-nya tidak dituliskan ketika saya tidak menyampaikan misalnya di sini ya atau di grup kelas itu bisa jadi korupsi. Jadi itu juga sebetulnya korupsi kalau orang baca PPT saya tidak melihat tidak tahu dan mana nih ininya sumbernya rujukannya itu kan korupsi. Jika merugikan pembaca ya. Tapi saya bisa dihubungin itu ada nomor saya, ada alamat email ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Terus kalau kita bikin PPT kan Pak dosen kan sumbernya banyak tapi yang kita baca buku cuma 2 buku. Itu gimana dong? Korupsi juga. Kenapa? Tadi kata Pak dosen kalau kita nggak mencantumkan sumber-sumbernya ketika buat PPT, Ya. itu korupsi. Ya, sebetulnya termasuk korupsi kalau bicara itu pengertian korupsi ya. Korupsi, Bu. Korupsi sebetulnya. Terus kan kita misalnya Pak dosen kita nyantumin sekian apa daftar pustakanya tapi sesungguhnya yang kita baca itu yang buku yang kita punya itu cuma 2 gitu, tapi sumbernya eh, dari mungkin cuma cuplikan-cuplikan aja Saya gitu. saya gini, saya tidak lama ada satu pernyataan dari Yudi Latif yang lama sekali saya tidak berani kutip. Karena saya belum ketemu rujukan Yudi Latif itu yang mana yang dimaksud. Jadi saya lama sekali saya nggak berani mengutip pernyataan Yudi Latif tertentu karena Yudi Latif itu mengatakan berdasarkan siapa. Tapi siapanya ini belum saya temukan. Jadi gini, ini praktik ya di sejumlah sarjana yang saya baca kisahnya atau saya dengar dia menceritakan di kanal YouTube atau di forum tertentu, mereka nggak baca buku. Mereka nggak baca buku, mereka baca jurnal. Nah, ketika mereka akan menulis, si jurnal ini kan punya banyak sumber rujukan kan. Dicari dulu bukunya. Karena ini jelas bukunya apa, halaman berapa. Berdasarkan buku apa halaman berapa, buku apa halaman berapa, ini paragraf ini tertulisnya begini. Saya mau mengutip paragrafnya, tapi karena ini ada rujukan dari satu paragraf, merujuk pada siapa, cari dulu nih. Cari dulu sampai masuk ke halamannya, sampai ketemu.
sampai ketemu. Oh begini bunyinya. Oh begini bunyinya. Oh A bilangnya begini, B bilangnya begini, C bilang begini, D bilang begini, E bilang begini. Terwujudlah paragraf A, B, C, D ini. Saya ingin mengutip paragraf ini. Ketemu. Jadi dia tidak lagi mengutip kutipan gitu loh. Tidak lagi mengutip kutipan. Masa kutipan dikutip? Bisa mengutip kutipan, ada caranya, tapi mengutip kutipan adalah sebuah ya sesuatu yang ya tidak baik ya, kurang baik ya. Berarti kan kita nggak baca. Kutipan dikutip kan? Udah kutipan dikutip gitu. Sudah apa? Sudah di ini lagi. Jadi kan karena apa? Dia kan harus lebih pendek. Gimana cara udah pendek Bukankah dipendekin bisa, lagi? Pak? Eh? Bukankah kita bisa tuh mengutip dari Mengutip kutipan? ya, tapi lebih panjang kan akhirnya? Ya, maksudnya asal Ya, dijelaskan saja ini menurut ini jelaskan dan artinya ini. artinya kan dengan demikian jadi lebih panjang kan? Tapi kalau mengutip dengan mengutip itu kan sebetulnya lebih pendek. Jadi lebih panjang kalau mengutip itu yang saya itu begitu. Yang saya justru jadi lebih panjang. Kenapa? Karena kita mengutip kutipan udah dikutip lagi sehingga jadi lebih panjang, itu memperpanjang. Tadinya sudah dibuat pendek oleh pengutip yang sebelumnya, kemudian mengutip sehingga menjadi lebih jadwalnya kan sampai 9.30 ya, 10 kurang ya, Iya, Pak. sebetulnya ya 6 10 menit kurang lagi. ya. Tapi ya secara itu kali ini ya. Tapi kalau lihat dari apa di jadwal itu lebih cepat yang jam kedua ya. Nggak sama ya. Saya lihat Jadi dilebihkan, Pak. Apa gimana? ya kan jadwal itu kan lebih pendek yang di ini Pendek kan. yang kedua. Yang kedua lebih pendek ya. Sebetulnya lebih pendek. Jadi memang perlu diikuti saja atau gini loh. Maksud saya jadwal itu seperti itu, dibuat seperti itu. Sebetulnya sama. Kalau kita lihat ini kan 100 menit ya. Nah, 100 menit itu kan sebetulnya maksimal ya. Untuk 2 SKS 100 menit ya. 50 gitu ya. 2 SKS. Kalau mau strict rigid begitu 100 menit 100 menit tentunya akan memakan waktu teman-teman juga ya. Ada kegiatan, ada apalagi sudah malam ya. Itu makanya teman-teman diberikan jadwalnya dipotong yang jam kedua. Dipotong jam kedua ini karena tadi sudah terlalu malam dan kemudian juga ada sejumlah mungkin punya kegiatan lain, besoknya harus apa gitu kan. Seperti itu. Ini masuk semua ya? Satu orangnya yang Satu izin orang tadi yang ya nggak Pak masuk. Ubay apa aja izin ya? Oh ya, Pak Ubay izin. Mati tadi lampu, Pak. Mati lampu ya. Mati Iya listrik. dari tadi siang dia mati lampunya. Ya. Berarti nggak Mana sempat dia? ngecas HP. Di mana dia tinggalnya? Sulawesi. Oh, Sulawesi ya. Sulawesi itu agak ini juga ya. Ya, kita listrik masih belum 100% ya. Masih ada yang biarpet, masih ada yang masih Pak ada dosen, saya yang masih penasaran sama kutipan tadi. Kalau kita ngambil kutipan dari buku yang sudah direview gitu, dari review buku, nggak bisa kalau Boleh. review buku nggak bisa dijadikan referensi. oh nggak bisa ya. Nggak boleh kalau itu review Dari kan. bukunya langsung aja. Mm-mm. Masanya kita Kayak nyari iya kan. sumber bacaannya buku review Saya nggak buku bisa. aja gitu. Karena nyari bukunya nggak ketemu gitu. Kadang-kadang saya Kalau nyari buku fisik ke Gramet aja nggak nemu, Pak dosen. kalau itu review atas buku nggak bisa karena review Bu, itu kan gini. ke Perpusnas aja, Bu. Itu kan pendapat dia, Bu. Itu kan Perpusnas. pendapat dia tentang buku itu jadinya.
Kalau saya Oh mereview gitu. buku, saya mereview Bukannya buku bisa, Pak. Bu Isna ini kan pendapat saya. Tapi nanti, iya, tapi nanti saya kutipnya Bapak, bukan Hah? penulis bukunya. Jadi Kenapa? kan misalnya Bapak mereview buku, nanti saya mengutip pendapat Bapak. Atas nama Jadi Nggak bisa, Imam. ini Bapak, nggak bisa, nggak bisa nggak mengutip, bisa. nggak bisa Ngutip dikutip, Bapak, maksudnya nggak boleh jadi referensi. bukan Hmm? bukannya Pendapat boleh, Pak. Bapak apakah tidak Pendapat bisa dijadikan jadi referensi, Pak? maksud saya bukan kan Bapak mereview sebuah buku. Ah, Nah, jadi nanti yang sumbernya itu bukan buku aslinya, tapi yang pendapat Bapak tadi. Jadi menurut Bapak, buku ini Tentang kekurangannya adalah ini gitu. Jadi emang mengkritik begitu. Terus nanti ya eh, kita dalam tulisan kita ada kritikan seperti itu kan bisa jadi kan Pak kayak gitu. Maksud saya tapi bukan coba berarti nanti coba tanya sama sumbernya sama ada. ini. Coba ditanya sama Gitu. sarjana yang lain ya. Coba ada yang Iya. punya pendapat. Kalau Bisa yang Pak saya nanti. tahu itu bisa, Pak, cuman tidak bisa jadi sumber primer. Jadi bisa jadi sumber sekunder dengan menyebutkan seperti yang Bu Ami sampaikan, yang review siapa, kayak resensi gitu pun bisa, cuman ya itu nggak bisa langsung jadi sumber utama kayak gitu. Pernah kita kayaknya bahas di semester 2 pas presentasi apa gitu. Kayak Bu Ami yang pernah yang Ya. bilang juga dan kita saling menimpali ada presentator tapi dia menuliskannya itu penulisnya harusnya dia menuliskan adalah yang review atau yang menulis resensi itu. Iya. Oh, itu Itu saya, kalau Bu Isna. Kalau ah di jurnal Saya, ya itu juga ada editorial itu kan pendapat toh Pak. tapi enggak, saya menulis. Kalau di referensinya saya tulis. Saya tulis tulisan siapa dari buku siapa. Jadi kalau di referensinya lengkap, cuma di PPT-nya memang tidak ditulis. iya Jadi iya waktu saya itu kan harus emang buka yang dulu. Di yang artikelnya sih dikritik ada. kan waktu itu kan presentasinya waktu itu. Iya, itu semester 1 kalau nggak salah. Iya ya, saya lupa. Iya, karena di PPT nggak ada, jadi kan disalahkan gitu. Padahal di artikelnya ada. Iya, iya. Masih banyak grogi kan semester 1 kemarin. Pak, mengenai itu Pak, apa sih apa namanya ukuran kebenaran itu Pak? Boleh balik lagi ke Ya, epistemologi, apa namanya standar kebenaran dalam epistemologi Islam gitu loh Pak. Kan wahyu yang lebih atas daripada di luar wahyu kan Pak, kalau dalam epistemologi Islam. ya. Jadi Seperti yang hari Minggu kemarin itu loh. Bukan ya, pas puasa ya? ya, kedudukan wahyu itu Iya. fundamental. Nah, kemudian wahyu itu menjadi sumber, ya, bahkan sumber mata air. Karena sumber mata air dia menjadi inspirasi, dia juga menjadi sumber. Nah, ketika hukum fikih ya, hukum-hukum syariah kan itu berasal dari teks itu sendiri. Ya. Eh, Perlu diingat ini penelitian Harun Nasution ya. Kebanyakan dari isi Al-Quran adalah kisah-kisah daripada misalnya tentang kisos, tentang hudud, tentang waris. Waris itu paling paling banyak. Kemudian tentang riba ya, atau tentang riba dan tentang jual beli. Tentang jual beli tidak terlalu banyak ya. Hutang. Hanya ada tentang jual beli tidak terlalu banyak ya. Kemudian ada riba ya, riba itu sangat keras sekali soal riba itu. Dan kemudian riba ini menarik, praktik perbankan klasik ya, era yang berlaku di jalur sutra dengan perbankan yang berlaku perbankan modern hari ini itu kan bertentangan karena ada interest. Perbankan masa itu tidak, karena gimana ya? Saya nggak tahu juga bagaimana hidupnya orang-orang perbankan pada masa itu ya. Apakah mereka dibayar dengan pajak? Artinya gini loh. Kalau saya nih
ketika itu kan kita nitip uang ke atau memasukkan uang ke ininya ya, memasukkan uang ke bank itu kan. Eh, Kemudian kita mendapat surat itu, suratnya kan. Kita bawa suratnya ke misalnya dari Damaskus kita bawa ke mana ke ya ke wilayah Cina misalnya, ke China. Sampai di China kita uangkan, uangnya diambil. Tapi mereka itu kan nggak ada interest dan mereka tidak meminjamkan. Nah, ini beda. Bank hari ini kan meminjamkan. Kita bisa minjam ke bank, kok minjam duit ke bank bukan ke orang, sorry. Bukan individu meminjamkan sesama individu. Rasulullah berhutang, iya Rasulullah punya utang. Utangnya Rasul itu adalah utang untuk bukan untuk dirinya, tapi untuk dakwah. Jadi hutangnya Rasul adalah hutang produktif. Tapi itu ada lembaga yang kita nyimpan uang di situ, kita minjem uang juga di situ. Jadi lembaganya sama atau orangnya sama gitulah. Dulu kan nggak gitu. Nah, ketika nggak seperti itu, mereka makannya pakai apa? Saya juga belum tahu ini. Mereka makannya dari mana? Apakah mereka dibayar oleh negara? Maksud Bapak abad ke-17, Iya, 18. abad ke-8 9 itu. Zaman dulu kan nggak ada bank swasta, Pak, adanya negara. Jadi mereka pegawai negara. Adanya Baitul Mal kan? Baitul Mal itu kan. Bukan Oh, Baitul Mal istilahnya. maksudku di Eropa. Nggak tahu kalau dalam Oh, Islam. di Eropa. Iya, di Eropa. Itu dulu kan Kalau adanya di bank Indonesia kan negara. adanya itu ya koperasi ya. Naruh Ya. duit di situ, pinjam duit di situ, di Ini koperasi Pak kalau di dosen Indonesia. bertanya tentang abad-abad dulu ya, Pak. Ya, Abad 17, 18. ketika jalur sutra itu masih begitu ramai ya, itu kan ya sekarang juga ramai sebetulnya. Maksud saya di jalur sutra itu kan ada kota-kota yang di situ menjadi lokasi-lokasi. Nah itu kan ada perbankan itu, perbankan masa itu ya, perbankan dari zaman Muawiyah dari zaman Umayyah sampai sampai dengan Perasali sampai dengan pertengahan dari abad pertengahan ya, sampai memasuki abad Age of Discovery ya, abad-abad kolonial. Sampai masa-masa kolonial. Nah, menjelang sebelum masa kolonial itu kan perbankannya seperti itu. Kita hanya menyimpan uang atau mengirim. Kalau kita nyimpan, kita simpan nih. Saya naruh uang di Damaskus. Saya mau pergi ke mana misal. Saya mau pergi ke Bangkok misalnya. Atau saya mau pergi ke Delhi. Sampai di Delhi, saya ambil uangnya. Pakai surat, dokumen. Nah, si orang yang punya lembaga ini kan dia tidak, yang di lembaga ini kan mereka tidak meminjamkan uang. Nggak ada. Mengirim bisa. Saya di Delhi. Saya mau kirim ke Baghdad. Saya kasih. Nanti suratnya dikirim pakai jasa pos. Dokumennya dikirim pakai jasa pos. Orangnya menerima di rumahnya. Dari rumahnya dia akan datang ke lembaga itu mau ambil uangnya. Sehingga nggak ada mereka, dan dari situ nggak ada mereka meminjamkan. Nggak ada pinjam-minjam. Nggak minjam, nggak boleh minjam, nggak bisa minjam di situ. Ini buat Jadi nyimpan. mereka cuma kirim. menjaga ya Pak dosen. Ya, makanya mereka itu dapat uang makannya dari mana? Apakah dari negara? Tadi Bu Nurita bilang dari negara. Kemungkinannya Kalau begitu. Pak, kalau abad 17, 18, iya Pak. Tapi saya nggak tahu maksud Bapak zaman dahulu tuh Ya kan 1000 zaman tahun kapan sebelumnya. gitu. 1000 tahun sebelumnya kan. Oh, 10 tahun sebelum. Ya. Masa Umayyah Abbasiyah tadi Bu. Iya. Oh, Mereka saya makanya nggak pernah baca itu. kita Itu nggak. mah abad ke-7 ya. Iya, kan itu baru selesai Khulafaur Rasyidin. Itu sudah ada perbankan itu seperti itu. Oh, itu Baitul Mal itu kan Pak? Baitul Bukan Mal beda. Baitul Mal itu departemen keuangan. dinasti. Oh, Baitul Mal itu departemen keuangan. Tapi ada lembaga perbankan itu. Kalau ini mah kayak jasa keuangan, tapi mereka nggak meminjamkan Nggak uang, meminjamkan, nah itu dia. hanya Uangnya menjaga uang gitu loh. Bagaimana mereka digajinya dari mana siapa perolehan yang gaji membayar itu? dia? Siapa yang bayar dia?
Dia makan dari mana? Kan dia yang meminjamkan. Bank itu ya, orang bank yang pegawai bank saya nggak tahu ya. Setahu saya begitu, pegawai bank itu dapat uang dari uang yang dipinjamkan. Karena ada yang dipinjamkan kan, ada interest itu tadi. Perbankan swasta kan begitu. Termasuk bagi hasil. Hanya bagi hasil itu kan gini, bagi hasil itu ketika sudah lewat dari waktunya, misalnya dikasih 10 bulan nih, nggak ada bulan ke-11. Nggak ada bulan ke-11. Bulan ke-11 ya udah kembali lagi. Itu nggak ada, berarti kelewat. Ya udah, artinya di situ tidak bagi hasil, dalam arti tidak bagi untung, yang ada bagi rugi. Karena rugi ya rugi sama-sama. Kalau swasta kalau yang konvensional kan bulan 10 nih selesai, tapi ada 11, ya udah lanjut 11, lanjut 12, lanjut masih belum selesai, akhirnya dikeruk. Itu kan perbedaan yang dipahami. Bedanya apa? Bedanya akadnya, bedanya sama seperti menikah dan berzina. Itu kan yang dipakai oleh ahli-ahli ekonomi hari ini. Pada masa itu mereka itu Antara konvensional dengan syariah ya, Pak dosen, beda di akad. beda di akad. Beda di akad, tapi praktik perbankan zaman itu tidak ada namanya meminjamkan uang. Di zaman sebelumnya ya, zaman yang sangat jauh itu udah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah gitu, kira-kira. Itu kan hal-hal yang bisa dipelajari. Tapi tadi ya, ayat-ayat yang terkait dengan hukum ya, dengan qisos, hudud itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Coba berapa ayat yang berkaitan qisos? Berkaitan mata dengan mata, telinga dengan telinga. Berapa banyak? Sedikit ya, Pak. Emang lebih sedikit. Nah ini, tapi kemudian ayat-ayat ini kan tidak sembarangan juga. Kemudian ada nggak relevansinya? Relevan itu gini. Relevan itu berkenaan dengan apa sih? Misalnya cara, misalnya. Dulu hukuman yang keras dianggap bisa menyelesaikan atau efek jera, ya, paradigma efek jera bisa menyelesaikan masalah kejahatan. Kenapa? Karena kejahatannya juga tidak mungkin viral, nggak cepat menular, nggak mungkin tersebar sangat secara masif, agak susah. Kejahatannya cenderung lokal dan mudah terlokalisasi. Dan kemudian juga gini, nggak ada sekarang lihat deh, Arab Saudi, Qatar masih ada nggak hukuman eksekusi di depan publik, public execution masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada eksekusi di depan publik, udah nggak ada. Iran sebenarnya memulai lebih awal, sudah tidak ada eksekusi di depan publik, tapi Iran itu memberlakukan eksekusi di depan korban. Jadi misal ada orang menyiram air keras ke seseorang gitu kan, kemudian dia kan mau dihukum, dikisos kan, matanya ditetesi matanya dengan air keras, itu di depan korban. Bahkan eksekutornya itu bisa nanya dulu sama korbannya, kamu mau memaafkan apa enggak? Kamu yakin mau mengambil hak kamu atau enggak? Kamu masih bisa dikasih kesempatan untuk memaafkan, untuk maafkan, minta diat saja, apa? Masih dikasih kesempatan terakhir. Kalau dia tetap ini itu dibawakan ditetesi, dan itu kan depan orangnya yang menjadi korban. Atau kalau dia hukuman mati di depan keluarga korban, dia membunuh depan keluarga dari korbannya, depan ahli waris dari korbannya. Ini
membunuh saudara kamu, ini yang membunuh anak kamu, yang membunuh orang tua kamu, sedang akan dihukum mati. Itu di depan. Tapi tidak di depan umum. Yang nggak bersangkutan, nggak berurusan, nggak ada urusan, nggak boleh lihat. Korban bukan, siapanya pelaku juga bukan, ngapain lihat-lihat. Tapi ini diperlihatkan di korban. Sama public execution mulai ditinggalkan. Ini soal relevansi. Jadi sekarang yang relevan hukuman yang bagaimana ya Pak? Untuk dunia ini, dunia online Ya, ini. sekarang perhatiin deh. Yang kenapa negara-negara Skandinavia itu orangnya mau bayar pajak mahal, mau untuk tidak mencuri. Setidaknya itu ya. Kalau bicara apa namanya, bicara angka bunuh diri di sana juga tinggi. Di sana termasuk tinggi. Jepang juga termasuk tinggi. Tapi mereka itu pendidikan gratis, bahkan kuliah bisa dibayar. Kalau kita kuliah doktor di Eropa kontinental, kemudian di wilayah Skandinavia, itu kita dibayar kuliah dokter itu. Gak ada kuliah dokter kita bayar. Cuman Indonesia, enggak Indonesia aja, India juga sih, tapi lebih murah. India juga bayar, tapi bayarnya lebih murah aja. Cuman itu aja menangnya, bayarnya lebih murah dari di sini. Kemudian Indonesia bayar loh untuk kuliah dokter. Bayar itu kan kemudian artinya kita keluar dong, bukan dibayar. Nah kalau di sana di orang Eropa itu kuliah S3 ini dibayar dong. Kan S3 hasilnya apa? Novelty loh. Hasilnya novelty loh. Mengembangkan teori loh. Masa orang mengembangkan teori bayar? Dia yang mengembangkan teori kok dia yang keluar duit, harusnya dikasih. Itu ya membuat mereka jadi mau untuk bayar pajak mahal. Ini nggak apa-apa saya bayar pajak mahal. S3 dibayar kok. Jalan-jalan rapi, bersih, pelayanan publiknya bagus. Ya mereka merasakan hasilnya, jadi mau bayar pajak Ya mahal. itu mereka mau. Di wilayah Teluk juga begitu, Uni Emirat Arab ya, Qatar ya, di Saudi, di Bahrain, di Kuwait, di Oman itu kan begitu. Mereka merasakan hasilnya. Hanya mungkin bedanya gini ya, perlu diingat hanya ada perbedaan. Wilayah Teluk itu sistem keamanannya juga luar biasa. Sistem keamanannya saya nggak tahu ya. Termasuk luar biasa lah, terutama di ruang publik. Coba mungkin yang pernah ke sana ya atau yang sudah pergi haji umroh merasakan ya ada pengawasannya luar biasa mereka itu mengawasi terus 24 jam. Jadi wilayah Arab Teluk itu wilayah Jazirah Arab Teluk ya, berarti kan pengecualian Yaman ya. Itu wilayah yang tidak pernah tidur. Aparat negaranya tidak pernah memejamkan mata sedikit pun. Aparatur negara nggak pernah tidur di sana. Oh, pakai shift kali Pak, shift-shiftan. Ya iya maksud ya kali. Kalau nggak tidur mah ya nggak bisa juga ya, maksudnya di shift gitu Bu. Tapi benar-benar melek. Nggak cuma Iya aparatnya, benar-benar Pak ada dosen, gitu loh. termasuk Polisi Kalau kita termasuk ikut kebersihannya banyaknya. juga gitu loh. Ketika kita pulang dari masjid jam 12, kita balik lagi jam 2, udah nggak ada kotoran lagi, udah bersih, jalanan udah rapi gitu loh. Nggak cuma sekali kan, keamanan, kebersihan juga. ya tapi itu modelnya mereka begitu caranya. Jadi mereka ini kemudian tentu ada dampaknya ya, karena mereka yang di shift ya, sampai shiftnya 24 itu mereka kalau bukan warga negara kan tentu kesejahteraannya pasti lebih rendah. Tuh fakta ya. Ya. Kemudian
yang jadi ART sangat ini, yang jadi ART dengan yang jadi perawat misalnya atau yang jadi dokter di Arab Saudi misalnya atau di Profesi beda Pak Doksen, kalau lagi nah, yang punya bedanya profesi bedanya itu berdasarkan jauh sekali, Bu. knowledge tadi memang lebih tinggi. Bedanya jauh banget, Bu. Bedanya jauh banget karena bukan warga negara. Kalau Iya, kalau profesi masih sangat dihormati. Teman saya itu di Saudi itu jabatannya di perusahaannya keluarga Bin Laden itu juga cukup mentereng jabatan dia. Jadi enak-enak aja mau kemana-mana. Tapi kalau yang jadi ART di sana iya. makan makanan sisa, kemudian apa mau mau ke belakang bisa harus ditahan sampai berjam-jam, bahkan sholat belakangan sekali. Oh gitu. Loh iya, Itu kali yang dapat tuan rumahnya yang masih punya pemahaman ART itu sama dengan budak kali. Budak. ya Iya, karena tapi kalau yang dapat rezekinya ART-nya apa tuan rumahnya bagus, ya menganggap artinya kan keluarga, untung-untungan ya, rezekinya juga bagus juga. artinya kan untung-untungan. Kemudian Iya. iya Nggak dijadiin mereka. regulasi gitu loh, Bu. Nggak dijadiin apa namanya undang-undang bagaimana Tapi terhadap. pengawasannya Bu Nurisa susah. Atau standarisasi ya. Iya, Pengawasannya susah. Kalau di situ mereka itu gini, mengawasi sesama warga negara itu agak ini. Artinya kan pengawasan yang di rumah ya. Itu kan ruang rumah, iya ruang privat. domestik. Kejadiannya di rumah, nggak mungkin, hampir nggak mungkin kejadian ada kekerasan di luar rumah. Kejadiannya di rumah. Misalnya kelihatan kok dari luar rumah kelihatan, dari luar kelihatan. Tapi perilakunya itu terjadinya di wilayah rumah atau bukan? Kan korban bisa melapor harusnya ya. Ya kalau kejadiannya di luar rumah agak susah. Itu kan nggak bisa, Bu. Aksesnya nggak ada. Ya harusnya dikasih akses. Korban Nah, tuh itu. harus dikasih HP buat lapor. Ya agak susah di sana. Jangankan HP, paspor aja ditahan. Itu kan nggak berhak. Kok paspornya ditahan? Takut kabur coba bayangin. kabur kan kabur kemana aja? Ya nggak bisa kabur lah di bandara juga kan. Nanti dia nggak akan bisa keluar. Kenapa takut kabur? Kecuali dia mau berenang ya Nah, pulangnya. dia udah banyak bayar kontrak, Bu Nursia, dia udah bayar kontrak ke agent sebenarnya. Dia tuh udah bayar untuk sekian tahun. Iya, jadi kalau alasannya takut kabur itu nggak masuk akal, nggak mungkin lah kabur. Kan kita ke bandara tuh dengan surat-surat ya, dengan apa namanya? eh kalau misalkan dia ada kontrak dengan Ya kantor beli agentnya, tiketnya juga pakai apa kalau kalau iya uangnya Pak. Makanya memang sedikit ada-ada. ya kan? Katanya kemarin Apalagi uangnya pemerintah di Indonesia sudah mengusahakan Pak supaya tenaga kerja Indonesia itu eh, apa sih bisa memegang paspornya sendiri dan bisa menggunakan handphone. Tapi nggak tahu sekarangnya sudah ada belum. sudah ya ini sudah jam 10 ya. Oh iya Pak, udah Nanti malam Pak. eh ya teman-teman mudah-mudahan bisa bisa memahami ya terkait kuliahan semester pekan berikutnya saya nggak menyampaikan FPS ya kemarin. Ya ada Belum, belum kita, Pak. kita akan masuk ke ini ya akan masuk ke kedudukan wahyu kedudukan akal ya. Untuk besok ya Pak. Untuk selanjutnya baru kedudukan wahyu dan kedudukan akal ya satu persatu. Jadi dalam filsafat Ya. gimana, dalam fikih gimana dan seterusnya. Gitu ya kira-kira. Oke. Terima kasih kita tutup dengan hamdalah ya mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima dosen. kasih, Pak. Izin.